Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kriteria PHBS yang ada di lingkungan sekolah. Untuk materi ini, kami mengambil 3 sampel sekolah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Sebut saja sekolah A, B, dan C. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan anggota-anggota kelompok ini. Sudah siap semua? Disimak baik-baik ya videonya. Sebelum membahas kriterianya, apa sih itu PHBS? PHBS merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PHBS di sekolah adalah upaya untuk memperdayakan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Secara umum, manfaat perilaku hidup bersih dan sehat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat secara khusus di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk dapat menciptakan sekolah yang bersih dan sehat. Manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ini mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Nah, setelah kita tahu apa itu PHBS, sekarang kita akan masuk ke kriteria yang pertama, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Arini. Ya, terima kasih Cindy. Kita masuk ke kriteria perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama, yakni mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Untuk mencuci tangan dengan baik dan benar, kita dapat memperhatikan langkah-langkah yang sudah direkomendasikan oleh WHO sebagai berikut. Yang pertama, basahi tangan dan tuangkan atau oleskan sabun di telapak tangan. Yang kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan sabun yang telah dituang. Ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Yang keempat, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. Yang kelima, tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Keenam, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Dan yang terakhir, bilas dan keringkan setelah kering. Tangan Anda sudah aman dari kotoran.
Manfaat mencuci tangan adalah untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah cacingan, diare, dan tifus. Kapan kita harus mencuci tangan? Pertama, sebelum dan sesudah makan. Kedua, setelah bermain. Ketiga, setelah memegang uang. Keempat, setelah memegang binatang. Dan yang kelima, setelah kencing dan buang air besar. Untuk kriteria ini, mari kita lihat apakah sekolah A, B, dan C telah memenuhi kriteria mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun atau tidak. Pada sekolah A sudah memenuhi kriteria karena telah memiliki tempat cuci tangan yang banyak dan diletakkan di dua sudut sekolah. Pada sekolah B sudah memenuhi kriteria karena telah memiliki tempat cuci tangan. Namun, tempat cuci tangan yang ada pada sekolah B hanya mempunyai 2 tempat cuci tangan, sedangkan sekolah ini memiliki ratusan siswa. Pada sekolah C sudah memenuhi kriteria, bahkan sekolah ini adalah sekolah percontohan untuk pencegahan virus corona. Baik, kita masuk pada kriteria perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS yang kedua, yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Pada sekolah A, terdapat jamban yang bersih dan ada juga yang kurang bersih. Pada sekolah B, mereka mempunyai jamban yang bersih. Dan pada sekolah C juga mempunyai jamban yang bersih. Adapun penyakit yang diakibatkan jamban yang buruk seperti kolera, polio, dan hepatitis A. Adapun syarat-syarat jamban sehat diantaranya seperti jamban tidak mencemari sumber air, tidak mencemari tanah di sekitarnya, tidak berbau, tidak dapat dijangkau oleh serangga, mudah dibersihkan, penerangannya yang cukup, lantai kedap air, ventilasi yang baik, dan dilengkapi dinding dan atap pelindung. Selanjutnya, kita masuk pada indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah yang ketiga, yaitu memberantas jentik nyamuk. Manfaat dari memberantas jentik nyamuk yang pertama, agar lingkungan tetap bersih dan sehat, dan yang kedua, agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Untuk kriteria ini, mari kita lihat apakah sekolah A, B, dan C telah memenuhi kriteria memberantas jentik nyamuk atau tidak. Menurut survei yang kami dapat, pada sekolah A belum memenuhi kriteria ini karena masih terdapat genangan air. Nah, genangan air ini terdapat pada kolam ikan yang sudah tidak berpenghuni sehingga dapat memicu terbentuknya jentik-jentik nyamuk. Kemudian, pada sekolah B sudah memenuhi kriteria ini karena di sekolah tersebut tidak terdapat genangan air yang dapat memicu terbentuknya sarang nyamuk. Sama halnya dengan sekolah B, sekolah C ini juga sudah memenuhi kriteria karena di sekolah tersebut tidak terdapat genangan air yang dapat memicu terbentuknya sarang nyamuk. Hal ini karena setiap sore para pekerja cleaning service selalu membersihkan area lingkungan sekolah, salah satunya dengan membuang genangan air yang dapat memicu terbentuknya jentik-jentik nyamuk.
Kriteria yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Adapun alasan untuk membuang sampah pada tempatnya yaitu agar kebersihan sekolah terjaga, untuk menjaga kerusakan air dan tanah yang akan terjadi akibat pembuangan sampah secara sembarangan, serta agar sekolah terlihat rapi dan indah. Untuk kriteria PHBS yang terakhir ini, mari kita lihat apakah sekolah A, B, dan C memenuhi kriteria ini atau tidak. Dapat kita lihat pada video atau foto yang ditampilkan bahwa sekolah A dan B telah memenuhi kriteria PHBS yang terakhir ini. Dikarenakan kedua sekolah ini nampak bersih dan tidak ada sampah yang berserakan, serta kedua sekolah ini juga telah menyediakan beberapa tempat sampah. Hal ini menggambarkan bahwasanya kedua sekolah ini telah menerapkan membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan untuk sekolah C belum memenuhi kriteria PHBS yang terakhir ini dikarenakan dapat kita lihat pada video atau gambar yang ditampilkan bahwasanya sekolah C ini terdapat sampah daun kering dan sampah puntung rokok yang berserakan di halaman sekolah. Hal inilah yang menandakan bahwa sekolah C ini belum menerapkan membuang sampah pada tempatnya, dikarenakan masyarakat yang berada di sekolah, baik itu siswa atau guru, hanya berpatokan pada pekerja cleaning service yang akan membersihkan halaman sekolah pada setiap sore harinya. Ya, kesimpulan video ini ada sekolah yang memenuhi kriteria dan ada juga yang tidak memenuhi kriteria. So, apakah lingkungan sekolah sekitar kalian sudah menerapkan PHBS atau belum? Jangan hanya di lingkungan sekolah ya teman-teman. Sebagai manusia, yuk kita terapkan PHBS di diri masing-masing dan lingkungan sekitar. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita diharuskan melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.